Assalamualaikum. Udah jam berapa? Ini udah berapa orang kayak? Assalamualaikum, Bu. 109, 129. Nah, ini baru 29 yang masuk. Yang lainnya mana? Kita ngotokin. Ya. Semua. Coba. Bagus yang biru, kuning. Kuning bagus. Boleh. Ngejeng dulu. Tekan ke belakang. Bu Eti, suaranya ketutup itu. Iya, Bu Eti ini Juniorios. Nah. Udah banyak anak belum? Jadi ibu anak. Ada foto sisa. Oh ini nih, ini. Nanti yang itu mas screenshot aja ya. Iya. Kayak di full screen. Halo, halo, halo semuanya. Berarti ada tulisan. PSS-nya gimana tanya? Iya. Siap. Berarti ini Juniorios tuh. Nanti kita mulai aja tuh ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini bisa bertemu lagi ya dalam pembelajaran matematika. Anak-anak sekalian, karena Zoom meeting ini terbatas pesertanya, bagi yang tidak bisa bergabung di Zoom, kalian bisa melihat live YouTube streamingnya di link yang sudah Ibu bagikan, ya. Nah, nanti silakan Ibu nanti minta masukan juga dari kalian yang bergabungnya di YouTube streaming, bagaimana bisa diterima atau tidak pembelajaran hari ini. Baiklah, anak-anak, absensi yang sudah Ibu bagikan sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini sudah siap belajar? Sudah. Ya, sudah mandi semuanya? Sudah, Bu. Sudah berdoa sebelum belajar tadi? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Hari ini sudah baca Quran? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Asmaul Husna sudah? Sudah, Bu. Asmaul Husnanya sudah hafal semua? Sudah. Ada yang belum hafal semua? Ada? Ada ya? Kalian mau hafal Asmaul Husna? Ya, nanti terus dibaca ya Asmaul Husnanya sampai hafal. Oke, baiklah kita mulai saja. Ini sudah bersama kita ada Ibu Eti ya, belajar. Kita sampai jam 10, mudah-mudahan ini materinya bisa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi sebelumnya tentang bentuk
bilangan bentuk akar. Jadi ada bilangan berbentuk pangkat, ada bilangan berbentuk akar, kemudian operasi bilangan berbentuk pangkat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke minggu kemarin belum sempat dibahas tentang operasi pada bentuk akar. Ya, Ibu akan bagikan dulu materinya agar diperhatikan. Gimana, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba salah seorang dibaca itu judulnya apa? Operasi pada bilangan bentuk akar. Iya, operasi pada bilangan bentuk akar. Kalau materi sebelumnya, kita mengubah bentuk pangkat ke bentuk akar, dari bentuk akar ke bentuk pangkat, gitu ya. Jadi berbagai macam bentuk itu bisa convert atau diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Seperti bilangan pecahan. Bilangan pecahan biasa bisa diubah ke bentuk pecahan campuran, atau pecahan desimal, atau pecahan persen, dan sebagainya. Dari bilangan persen bisa diubah ke pecahan biasa atau ke pecahan desimal. Nah, mengapa kita dari satu bentuk bisa diubah ke bentuk yang lain? Karena di dalam nanti permasalahan atau soal yang kita hadapi, kita memang harus membuat bentuk-bentuk bilangan itu misalnya harus sama supaya bisa dioperasikan, ya. Seperti misalnya bilangan pecahan campuran 1/2/3 ditambah 0,5. Bisa langsung dijumlahkan nggak? Bisa nggak langsung? 1/2/3 ditambah 0,5. Yang satu bentuknya bilangan pecahan campuran, yang satunya bilangan pecahan desimal. Bisa langsung? Yang pecahan desimalnya diganti. Nah, tidak kan ya? Jadi harus diubah dulu supaya bentuknya sama. Nah, seperti pada bentuk akar juga. Nanti ada sampai materi ke sana ya. Jadi bentuk akar dan bentuk pangkat bisa dalam satu soal itu dioperasikan bagaimana caranya. Oke lah, kita akan bertahap saja supaya kalian memahaminya runut ya, sistematis. Oke. Oke, nah kemarin kita sudah belajar tentang bentuk akar. Bentuk akar ya ada bilangan yang di bawah akar ya. Nah, sekarang kita akan membahas langsung saja. Ini ada 3 sifat pada operasi bentuk akar. Yang pertama, sambil perhatikan di layar, A akar C ditambah B akar C. Sama dengan dalam kurung A ditambah B akar C. Bilangan di bawah akar atau C-nya itu syaratnya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi tidak ada bilangan di bawah akar yang negatif ya. Harus positif atau paling kecil adalah 0. Coba perhatikan, kalian memahami sifat ini artinya gimana sih? Ini ada 2 bilangan bentuk akar. Akarnya akar C, bilangan di depannya ada koefisien A. Ini bilangan yang kedua, koefisiennya B. Di bawah akarnya sama C, sama. Nah, kalau 2 buah bilangan yang sejenis seperti ini, akarnya sama, maka kalian bisa menjumlahkan koefisiennya saja, A ditambah B akar C. Ngerti? Paham? Dari sini? Paham, Ibu. Nah, Paham, Bu. nah, kemudian kalau operasinya adalah pengurangan. Kalau operasi pengurangan, A akar C dikurang B akar C, maka kita tinggal mengurangkan koefisien saja. A dikurangi B akar C. Ya, jadi operasi pada bentuk akar bisa di operasi penjumlahan dan pengurangan
bisa dilakukan dengan syarat bilangannya sejenis, yaitu atau akarnya sama, bilangan di bawah akarnya sama. Sifat yang kedua, nanti kita lihat contohnya ya supaya lebih mengerti. Sifat yang kedua, dua bilangan bentuk akar. Akar A dikali akar B, ini A dan B-nya di bawah akar, maka kita bisa langsung sama dengan hasilnya adalah akar A kali B. Ya, A dan B syaratnya adalah bilangan tidak negatif. Yang sifat ketiga, jadi sifat kedua operasinya apa? Halo? Kalau sifat yang pertama operasinya apa? Halo? Suaranya tidak kedengaran. Iya, tidak ada yang jawab. Ya. Agak besar, bicaranya agak besar, ininya suaranya ada keras, agak keras. Ya. Sifat yang pertama operasinya apa? Penjumlahan dan sama pengurangan. Ya. Operasi yang kedua? perkalian. Kalian. Ya, oke, catat. Jadi sifat pertama berkaitan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Sifat yang kedua berkaitan dengan operasi perkalian pada bilangan bentuk akar. Yang ketiga, nah ini operasi apa? Bagian. Pembagian. Jadi akar A dibagi akar B, lihat. Ini payungnya beda ya, akarnya terpisah ya. Itu sama dengan akar, nah ini seolah payungnya payung besar nih bersama A dibagi B. Ya, sama seperti sifat nomor 2. Tadinya payungnya misah nih sendiri-sendiri. Setelah dikalikan, satu payung yang besar bersama-sama A dikali B. Kalau pembagian, satu payung yang besar gitu ya, A dibagi B. Oke, nah supaya lebih mengerti, kita lihat contoh soalnya. Oke, nah ini. Oke, nah contoh penggunaan sifat 1, penjumlahan atau pengurangan pada bentuk akar. Lihat soal yang A. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Lihat syarat akar. Di bawah akarnya sama nggak bilangannya? Sama, Bu. Sama. Kalau sama, maka hasilnya bagaimana? 2 ditambah 3. Ya, 3 koefisien di depannya ya, bilangan di depannya 2 tambah 3 akar 2. Jadi hasilnya berapa? 5 akar dari 2. Akar 2. Ya, 2 tambah 3 akar 2 atau 5 akar 2. Akar 2. Mudah kan? Mudah ya? Oke, Mudah. coba sekarang ini. Siapa yang mau jawab? 4 kurang Siapa? Savana? 2 akar 3. 2 akar 3. Siapa yang jawab? Gak kedengeran ih. 4 kurang 2 akar 3 sama dengan 2 akar 3, Bu. Cindy ya? Ya, Ibu. Berapa jawabannya? 2 akar 3. Iya. Jadi langsung aja 4 dikurangi 2 ya. Hasilnya 2 akar 3. Oke, tuh udah bisa kan? Ibu yang cek. Tuh langsung ke buka. Nah, sekarang bilangannya agak banyak. Siapa yang sambil kalian itu ya, ketika belajar, ketika di depan Zoom meeting, kalian pegang alat tulis, kertas dan ballpoint. Sambil nulis. 1 akar 5 bukan? Sambil 1 ngotret. akar 5. 1 akar 5, Bu. 1 akar 5. Kecil. Jawabannya 1 akar 5, Bu. 1 akar 5. 1 akar 5. 1 akar 5.
Berapa? 1 akar 5. Oke, 1 akar 5. Nah, kalau koefisien di depan akarnya 1, itu artinya 1 kali akar 5 kalian. Nah, tidak perlu dituliskan satunya. Ya, coba lihat. Jadi, kita operasikan koefisiennya. 2 ditambah 3 dikurangi 4. Berarti 5 dikurangi 4, 1 akar 5. Tapi penulisannya cukup akar 5. Paham? Paham, Bu. Ya, oke. Ini udah pernah Ibu bagikan ya file ini ya? Iya. Udah, Ya. Bu. Di rumah dipelajari nggak? Dipelajari, Bu. Ngerti? Ibu, Ngerti, Bu. Sebelum dibahas sama Ibu udah ngerti? udah Bu. lumayan. Iya, tapi sekarang lebih ngerti ya, kita bahas sama-sama ya. Ya, Bu. Oke. Kita lihat lagi lanjutannya. Nah, sama tidak bilangan di bawah akarnya? Ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Apa yang harus kita lakukan? Sifat yang tadi, sifat 1 berlaku nggak di soal ini? Berlaku, Bu. Aku Berlaku. Masih berlaku. Untuk yang mana? Yang 2 akar 5 dikurangi 4 Nah, akar yang 5. akarnya sama ya. Oke, jadi yang akarnya sama kita dekatkan, kita kelompokkan ya. Tuh. Jadi 2 dikurangi 4 akar 5 ditambah 3 akar 2. Lanjutkan. Ini ketutup nggak sama layarnya? Enggak, Bu. Kelihatan? Enggak. Jadi 2 dikurangi 4 bisa? negatif 2. Ya, bisa ya. Jadi negatif 2 akar 5 ditambah 3 akar 2. Sekarang akar bilangan di bawah akarnya sama nggak? Beda. Udah. Jadi bisa dijumlahkan? Tidak. Tidak. Ya, bisa, jadi Bu. kalau begitu tidak bentuk bisa. seperti ini tidak lagi dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana, tidak bisa. Jadi sudah saja seperti ini karena tidak sejenis ya, bilangan di bawah akarnya berbeda. Jadi cukup jawabannya sudah benar. Negatif 2 akar 5 ditambah 3 akar 2. Atau kemungkinan lain masih bisa kita ubah, kita tukar tempat aja. Nah, seperti ini. 3 akar 2 dikurangi 2 akar 5. Ya. Nah, sudah selesai sampai di sini. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, udah langsung keluar hasilnya ya? Langsung keluar hasilnya ini. Nah, gimana? Yang soal yang kelima. Ngerti nggak? Akar 12. Tadi dulu Ibu stop share ini dulu. Salah apa ya? Ibu balik lagi ke ini ya. Oh. Bentar. Kakak, Mbak. Oh ya udah. Nah, soal yang itu sudah dikerjakan. Kira-kira paham nggak dengan apa yang disajikan di layar? Atau ada yang ditanyakan nggak? Akar 12 ditambah akar 27. Tutup dulu nih yang sebelah kanan. Akar 12 dengan akar 27 bilangan di bawah akarnya sama nggak? Sama, Bu. Sama. Sama nggak ini? Sama. Kalau ini tanpa melihat ke kanan soalnya. Beda. Beda ya? Iya, Nah, Bu, beda. akan tetapi 12 dan 27 itu kan bilangan yang nilainya besar. Di dalamnya pasti ada bilangan apa ya? Bilangan primanya, gitu kan? Jadi 12 kita ubah menjadi
akar 4 kali 3. Betul? Betul. Ditambah akar 27 itu 9 kali Kali 3. 3. Lalu ini, nah 4 itu, ini satu payung berdua ini ya. Di bawah akar 4 kali 3, kita bisa pisahkan. Akar 4 kali 3 itu sama dengan akar 4 kali akar 3. Sifat nomor berapa kita bisa mengubah ini menjadi ini? Sifat nomor 2. Sifat nomor 2. Perkalian kan? Ya. Terus akar 9, akar dari 9 kali 3, kita bisa pisahkan nih akarnya. Akar 9 dikali akar 3. Betul? Sifat nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Nah, akar 4, kalian bisa langsung jawab hasilnya 2 atau boleh juga prosesnya. Karena 4 ini perpangkatan sempurna dari 2 pangkat 2 kali akar 3. Terus 9 itu kan 3 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat kali akar 3. Akar dari bentuk kuadrat sama dengan bilangan pokoknya ini. Ya. Karena akar ini pangkat, kalau kita ubah pangkat, akar ini pangkat berapa sih? 2, Bu. 2. Bukan. Akar itu pangkat berapa? Kalau diubah nih. 2 pangkat akar dari 2 pangkat 2. Kalau tidak ada akar, akar ini kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat kan? Jadi pangkat berapa? Materi minggu lalu. 2, Bu. Setengah, Ibu. Tengah. Pangkat berapa? 1/2. 1/2 atau setengah. Ya, bagus. Jadi 2 pangkat 2 dipangkat 1/2 kan? Nah, dengan sifat perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 1 atau 2. Jelas ya? Dari baris ini ke baris berikutnya perubahannya. Oke. Jadi hasilnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, sekarang bentuk ini kita melihat ini bilangan pertama dengan bilangan kedua sejenis karena sama-sama memiliki bilangan yang sama yang di bawah akarnya. Maka kita tinggal menjumlahkan koefisiennya saja. 2 tambah 3 kali akar 3 atau hasilnya adalah 5 akar 3. Terlalu bawah nggak ini hasilnya? Ketutup nggak di layar kalian? Akan tutup. Ibu. Enggak. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, bisa ya. Nah, jadi di soal yang kelima ini kita tidak saja menggunakan sifat yang pertama, tapi sudah sifat 1 dan sifat 2 masuk untuk menyelesaikan masalah ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, apa jawabannya? Akar 6. Good. Akar 6. Jadi kalau perkalian tidak harus bilangan di bawah akarnya tidak harus sama ya. Ini langsung saja akar 3 kali 2 atau akar 6. Oke. Berikutnya yang G. Ini ada koefisien nih di depannya, tapi perkalian. Jadi gimana hasilnya? 2 kali 2 5. kali 5 dikali 2 kali 5. 2 kali 5, 3 kali 6. Ya, akar 3 kali 6. Jadi koefisien dikalikan dengan koefisiennya, bilangan di bawah akar pun dikalikan dengan bilangan yang di bawah akarnya. Nah, jadi begini ya. Hasilnya 10 akar 18. 18-nya masih bisa diuraikan nggak menjadi perkalian faktor 3? Bisa ya? Berapa? Dan kali 2. 3 kuadrat kali 2. Nah, kalau bisa kita lihat. Seperti ini ya. 9 atau 9 kali 2. 9. Akar 9 keluar hasilnya berapa? 3. 3 kuadrat. Jadi 10 kali 3 kali akar 2.
Bentuknya kita tanpa menggunakan titik menjadi 30 akar 2. 30 akar 2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, sifat ketiga kita lihat contohnya. Akar 300 dibagi akar 6. Siapa yang mau jawab? 50. 5 akar 2. Oke, kita lihat ya. Kita satu payung bersama di bawah akar 300 dibagi 6. 300 5 dibagi akar 6 itu 50. sama dengan 50. 50. 50 ubah menjadi bilangan dalam bentuk perkalian faktor prima menjadi 25 kali 2. Akar 25 kali 2. ya. Oke, boleh begini ya. Lalu keluarkan dari akarnya pangkat sempurnanya. Ini akar 25 adalah 5 kali akar 2 atau cukup ditulis 5 akar 5 2. akar 2 tanpa 5 titik. kali akar Ya. 2. 5 5 akar akar 2. 2. 5 akar 2. Jadi yang keluar dari bentuk akar, lihat dari bentuk ini yang mana? Yang 25 atau yang 2? 2. 25-nya, 2-nya tetap di bawah akar, dia nggak bisa keluar dari akar. Jadi yang keluarnya adalah bilangan kuadrat sempurnanya. Ya, bilangan kuadrat sempurna itu apa sih? Contohnya selain 25 apa lagi bilangan kuadrat sempurna? 50. 30. 49. Nah, 49. 36. Mana lagi? 69. Dan 6 bisa nggak, Bu? 36. 69 kuadrat sempurna bukan? 81. 81. Berapa lagi? 16. Berapa? 16. 16. Iya, 16. 9. 64. 9. Berapa lagi? 25. 100. Bagus. Terus berapa lagi? 81. 81 tadi udah. 64. 64. 100, Bu. 100 tadi udah. 14. Udah. 169. 169. Masih banyak ya? Ya. Masih banyak. Oke, dan kita lanjutkan. Masih ada nggak ya contohnya? Nah, ini ada sifat yang keempat. Kalau tadi sifat pertama penjumlahan dan atau pengurangan, sifat kedua operasi perkalian, sifat ketiga operasi pembagian, sifat keempat sekarang perpangkatan pada bentuk akar. Ya. Bagaimana aturannya? Kita lihat. Kalau kita memiliki bentuk akar ini secara umum A akar B dalam kurung dipangkatkan N. Sama dengan kita pangkatkan setiap unsurnya. Pangkatkan bilangan di depannya atau koefisiennya jadi A pangkat N. Pangkatkan pula bilangan yang di bawah akarnya. Akar B dipangkatkan N. Ya, gimana? Bisa dipahami maksudnya? Bisa nggak? Coba, siapa yang mau membaca ini dan jelaskan lagi? Bisa nggak kalian menjelaskan apa maksud dari sifat ini? Ayo, ada yang mau bantu? Atar? Coba Atar, jelasin Aku ini. mau coba, Bu. Aku mau coba, Bu. Alif, mau nyoba Alif. Atau siapa? Aku, Bu. Ya. Ntar kau lihat dulu, Bu. Baca aja ini, baca. Sambil jelaskan dari ini. Kan udah bisa menjelaskan nih. Nanti kita lihat contohnya supaya pahamnya. Baik, akar A. Atar atau siapa? Asti? Ada Atar.
Bagus. Kalau kan ini dalamnya A akar B, Ya, karena di dalam kurung dan ada pangkat di luarnya, jadi mereka dipisah tapi masih memiliki akarnya gitu. Memiliki pangkatnya. ya. Jadi gimana? Baca, coba baca aja. Bentuknya dibaca, Tar. Ini dibaca. Gimana cara A akar membaca B ini? dalam tutup kurung pangkat N sama Iya. dengan Ya, A pangkat N dikali dalam kurung akar B tutup kurung pangkat N. ya. Ya, paham ya, Tar ya? Yang lain mau coba membaca bentuk ini, gimana bacanya? Udah. Ada? Siapa-siapa? Dikali dalam kurung akar B pangkat N. Iya. Saya yang lain juga ya. Oke, boleh nanti membaca masing-masing. Lihat contohnya. Tentukan hasil operasi berikut. Yang pertama, akar 5 di pangkat 3. Atau yang B, 2 akar 3 di pangkat 5. Karena contoh, kita bahas satu persatu ya. Nah, akar 5 di pangkat 3, berapa sih hasilnya? Oh, ini bisa begini ya, bisa begini. Kalian bisa mengerjakan dengan bentuk yang lain. Kita bisa mengerjakan seperti ini. Akar 5 di pangkat 3. Sorry. Nah, 3-nya kita pecah menjadi 2 tambah 1. Betul nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau pangkatnya dijumlahkan, maka bilangan pokoknya sebetulnya gimana? Sama seperti sifat pada operasi perpangkatan. Kita bisa tulis akar 5-nya pangkat 2 dikali akar 5 pangkat pangkat 1. Akar 5 kalau dikuadratkan hasilnya jadi 5. 5 kali akar 5. Nah, akar 5 nggak bisa keluar dari akar. Jadi hasilnya adalah 5 akar 5. Ya, Udah. itu. Nah, seperti ini bentuk sederhananya. Bisa nggak dikerjakan dengan cara lain? Bisa. Dengan gimana? Mengubah apa dulu? Kalau di soal yang dikerjakan ini, kita mengubah pangkatnya. Kalian bisa mengerjakan dengan cara lain dengan mengubah apa? Akarnya jadi akar 125. Akar 125. Dari mana 125-nya? Dari 5 pangkat 3. 5 kali 5. Nah, kan ada 5-nya ini di bawah akar. Nggak bisa langsung. Ya. Nggak bisa langsung. Jadi kalau akar jadi prosesnya akar 5-nya. Nah, boleh akar 5 diubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi bentuk akar diubah ke bilangan pangkat dulu. Jadi 5 pangkat 1/2. Lalu di pangkat 3. Jadi yang tadi itu bisa, tetapi ada prosesnya. Seperti ini dulu. Nah, kalau ini kita bisa hasilkan, bisa ditukar ya. Ini kan 5 pangkat setengah di pangkat 3, bisa juga artinya 5 pangkat 3 pangkat setengah. Gitu loh. Jadi akar 125 sih sebetulnya nanti boleh gitu ya. Tapi ada proses ini. Nah, sekarang kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Setengah dikali 3 sama dengan 3/2. Ya, nah 3/2 itu 1/2 kan? Maka kita bisa tulis seperti ini. 5 pangkat
Satu setengah itu 1 tambah setengah. Kalau bilangan pecahan ya, 1 tambah setengah. Lalu kita pisahkan lagi. 5 pangkat 1 kali 5 pangkat setengah. 5 pangkat 1 itu 5, 5 pangkat setengah itu akar 5. Jadi hasilnya 5 akar 5. Sama nggak dengan cara pertama? Hasil akhirnya. Sama. Sama. Menurut kalian lebih mengerti dengan cara 1 atau cara 2? Satu. Cara Satu. 1 boleh, tapi kalian juga bisa aja mengerjakan dengan cara 2 ya. Jadi kalau cara pertama kita mengubah manipulasi pangkatnya, kalau cara yang kedua kita mengubah bentuk bilangan akarnya menjadi bentuk pangkat semuanya. Ya, jadi kalau ini akarnya tuh dipertahankan bentuk akarnya sampai bawah masih ada. Kalau ini, yang ini kan semuanya sudah ada bentuk akar kan dalam pengerjaannya. Baru terakhir dikembalikan ke bentuk akar lagi. Bisa ya melihat bedanya? Oke. Selanjutnya. Nah, soal yang kedua. Kalian coba kerjakan dulu. Nanti Ibu minta masukan dari kalian. Ada yang bisa menjawab atau tidak? Silakan dikotak dulu. 2 akar 3 dipangkat 5. Ada yang sudah bisa jawab? Saya Bu. Oke. Siapa? 208. Iya Ibu. Ya. 288 akar 3. 288 akar 3. 288 akar 3. Kita lihat ya. 288 akar 3. Oke, pertama. Nah, begini ya Asti ya. Kita pisahkan ya. Koefisiennya pangkat 5, akar 3-nya pun pangkat 5. Oke. Nah, ini akarnya Ibu ubah dengan cara yang kedua nih. Dipangkatkan setengah, lalu dipangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 per 2. 5 per 2 itu 2 setengah. Lalu kita pisahkan lagi. 2 pangkat 5-nya tetap 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah. Maka 2 pangkat 5 itu 32. 3 pangkat 2-nya 9. Ini akar 3. Kita kembalikan ke bentuk akar 3. Jadi hasilnya, iya betul ya. Jadi 288 akar 3. Bisa? Yang lain? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada oke. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu kasih latihan nih. Ya. Masih soal ngerjain dulu ya. Anak-anak ini ada 3 latihan. Ini Ibu mau perbaiki dulu YouTube streamingnya. Coba di screenshot dulu soalnya. Latihan 1 sampai kalian nanti kerjakan di buku ya. Latihan 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah di screenshot? Udah. Sudah Bu. Sudah. Di screenshot dulu. Ini latihan 2-nya. Silakan. Sudah? Sudah Bu. Ya. Nah, terakhir. Ini latihan yang ketiganya. Bu, Sudah? Oke. dikumpulkannya kapan, Bu? So, kerjakan sekarang. Kan Ibu masih tanya jawab. Nanti kalian yang sudah bisa siapa boleh menyampaikan atau masih mau bertanya lagi. Bu, aku bertanya, Bu. Masih bingung. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Ibu mau tak-atik dulu streaming YouTube-nya. Sok sambil kalian mengerjakan dulu. Jadi di stop share dulu, nggak usah.
Udah kebuka. Udah. Tinggal copy tadi tinggal kirim ke BF. Bu di grup Bu BHI. Oke, ada yang sudah mau jawab, Ibu? Tampilkan lagi ya. Gimana di layar kelihatan? Ibu mau bertanya. Nomor 1, latihan 1, nomor 1. Siapa yang mau jawab? Bu. Aku. Alif? Ya. Apa berapa Lip? 2 akar 13. Nomor 1. 13, Bu. 13 akar 2. Oh ya, akar 13 akar 2. Lanjut nomor 2. Nomor 2 siapa? Sebutin nama sama kelas ya. Ayo, nomor 2. Nomor 2. Halo. Hai. Kok sepi? Ayo nomor 2. Ini soal kan masih mudah ini. Bisa enggak? Bisa enggak? Sama enggak bentuk akarnya? Sudah setuju belum? Beda, Bu. Jadi gimana kalau beda? Tidak bisa Ya, dikurangi. jawabannya kembali ke bentuk itu ya. Jadi nomor 2 jawabannya apa? 3 akar 2 dikurang 10 akar 3. Iya, jadi tetap nggak bisa dibentuk sederhana lagi ya. Itu pantesan sepi. Nggak apa-apa. Jadi kalau soal seperti ini kalian hati-hati ya, jangan terjebak ya. Karena Iya, Bu. akar bilangan di bawah akarnya berbeda. Gitu. Nomor 3. Aku, Bu. Saya, Bu. Siapa? Seperti namanya. Cindy 9I. Hah? Cindy 9I, Bu. Juli? Cindy. Oh, Cindy. Oke, Cindy. Cindy 13. 9I. Ya, 13 akar 2 ditambah 5 akar 3, Bu. 13 akar 2 Ditambah 5 akar dikurangi 3. 5 akar 3. Iya, Good. dikurangi, Bu. Bagus, betul Cindy. Ya, Bu. Lanjut, nomor 4 siapa? Saya Bu, 2. Alif, Bu. Alif, Bu. Alif. Yang lain jangan keduluan Alif dong. Bu, halo, Bu. Aku, Ayo, Bu. Alif. 8 akar 5 tambah 4 akar 3. Iya, betul ya. Good. Kita lihat soal yang latihan 2. Ini ada yang baru masuk ya. Oke, nih latihan 2. Silakan. Streamingnya melihat dulu ya.
Stop share dulu. Ini dikali gara-gara enak. Bisa diginiin. Chef Arnold. Nggak bisa, Bu. Udah, coba. Coba lagi. Berarti yang tadi nggak ada ya? Baru sekarang. Sekarang ada. Oke. Latihan 2. Nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Bu. Naswa? Iya, Naswa Oke, 9D. Naswa. Hasilnya 9 akar 2. Uraikan, Naswa. Jelasin. 50, akar 50 jadi 20, akar 25 dikali akar 2. Good. Ditambah akar 32 yaitu akar 16 ditambah akar 2. Good. Akar 25 jadi 5 ditambah akar 2. Akar 25 jadi 5. Akar 2 ditambah 4 akar 2, hasilnya 9 akar 2. Good. Bagus, Naswa. Terima kasih ya. Yang lain menyimak ya. Bagus sekali, Naswa sudah bisa mengerjakan dan bisa menjelaskannya kepada teman-teman semua. Lanjut. Siapa lagi? Soal nomor 2. Bu. Siapa? Bu. Aku. Bu. Bu, 7 akar 6. Oke lah, siapa? Rojan atau Alif yang menjawab? Aku, Bu. 2 akar 6, Bu. Aku. Ya, siapa nih? Harus Ibu minta menjelaskan loh. Wajan, Bu. Rojan? Iya, Bu. Rojan. Sebutin, Rojan, kelasnya. 5 Kelasnya akar. sebut. Oh, kelasnya 9G, Bu. Rojan. Ya, loh. Sebutin Rojan, kelasnya. Rojan 9G, gitu. Sok sing tarik. Sebut dulu nama dan kelas. Iya, Bu. Ayo, Rojan. Kok malah hilang? Iya, jawabannya, Bu. Ya, sebutin. Enggak, Ibu pengen dengar kamu. Rojan 9G, sok sing kencang. Rozan 9G. Meni lulus. Sekali lagi. Rozan 9G, Bu. Ya, Ya, bagus. silakan. Jawabannya gimana? 5 akar Uraikan. 6. Ya, jawabannya. 5 akar 6. Ya. Kenapa? 3 akar 6 ditambah 4 kali 6. Iya. Akar 6 tambah 2 akar 6. Iya. Akar 6, Bu. Iya, 5 akar 6. 6. Jadi kalau 3 akar 6 tidak bisa disederhanakan lagi ya. Ya. Tapi kalau yang akar 24 masih bisa disederhanakan. Jadi nah, 4-nya kan keluar akar jadi 2. 2 akar 6. Karena sejenis di bilangan di bawah akarnya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. Ya, bagus Rojan. Terima kasih ya. Tepuk tangan dong buat Rojan. Nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama dengan kelas. Yang menjawab Ibu catat nih ya. Anissa 9F. Anissa 9F. Oke, Anissa. Jangan takut salah ya, yang lain menjawab aja. Silakan Anissa. Yang akar 48-nya sama dengan akar 16 dikali akar 3. 48? 16? Akar 16 dikali akar 3. Iya. Yang akar 12-nya sama dengan akar 4 dikali akar 3. Iya. Terus ditambah yang akar 27-nya sama dengan akar 9 dikali akar 3. Iya. Sama dengan akar 16 sama dengan 4 dikali akar 3. Dikurangi akar 4-nya sama dengan 2. Iya. Akar 3. Ditambah akar 9-nya sama dengan 3 akar 3. Good. Terus sama dengan 4
kurang 2 tambah 3 akar 3. Ya, Sama dengan 5 akar 3. 5. Iya, betul ya. 5 akar 3. Ya, bagus sekali Anissa. Tepuk tangan buat Anissa. Nah, ya, jadi kalian bisa mengerjakan dan juga bisa menjelaskan. Satu lagi, latihan 2, nomor 4. Siapa? Aku, Bu. Sebutkan nama dan kelas. Aska kelas 9H. Oke, Azka 9H. Silakan Yang Azka. yang akar 75-nya akar 25 dikali 3 ditambah 2 akar 4 kali 3 dikurangin akar 9 kali 3. Sama dengan 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurangin 3 akar 3. Good. Sama dengan 6 akar 3. Iya, good, bagus. Azka, Azka, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Azka. Oke, selanjutnya masih ada satu latihan lagi. Yang belum menjawab boleh mencoba soal di latihan 3. Oke, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Sebutkan namanya, Fahri. Iya, Bu. Muhammad Fahri Sebutkan namanya Salim. dulu. Muhammad Fahri Maulana Salim, kelas 9G. Oke, silakan Fahri. 2 akar 5 dikali 2 akar 2. Ya. Sama dengan buka kurung 2 kali 2 tutup kurung dikali akar 5 kali 2. Sama dengan 4 dikali akar 10. 4 dikali akar 5 kali 2 sama dengan 4 dikali akar 5 dikali akar 2 sama dengan 4 dikali 4 akar 5 dikali akar 2. Nomor 1 ini tuh. Iya. Iya, Bu. Fahri, kan yang Langsung terakhir aja. itu akar 10 ya. Baris keberapa tuh? 4 kali akar 10. Nah, itu akar 10-nya di dalam 10 ada perkalian dengan bilangan kuadrat sempurna enggak? Kuadrat sempurna. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, jadi 10-nya tidak perlu diuraikan lagi. Dia bentuk terakhirnya sudah akar 10. Jadi 4 akar 10, Bu. Jadi sudah selesai di baris ketiga kalau nggak salah. Iya. Yang sok dilihat catatannya Fahri. Jadi sudah selesai 4 kali akar 10. Paling disederhanakan kita tulis nggak usah pakai kali. 4 akar 10. Sudah selesai di situ sudah benar. 2 kali 2, Ya? 4 akar 5 Ya, Bu. kali 2, 5 akar. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Oke ya. Nah, pertanyaannya, jadi dari soal ini, kapan sih kita berhenti tidak menguraikan lagi sampai bilangan di bawah akarnya tidak lagi mengandung bilangan kuadrat sempurna? Kalau akar 12, kita masih misalnya ada bilangan hasilnya akar 12. Di dalam 12 itu kan ada 4 kali 3. 4-nya itu bilangan kuadrat sempurna sehingga masih kita bisa sederhanakan untuk keluar dari akar. Ya, tapi kalau 10 tidak ada perkalian dengan bilangan kuadrat sempurna yang menghasilkan 10. Ya sudah, 10 itu bentuk terakhir. Jelas ya buat semuanya. Oke, Fahri, terima kasih. Selanjutnya, soal nomor 2. Pasti 9B, Bu. Coba menjawab. Pasti 9B, Bu. Siapa nih yang angkat tangan? Pasti 9B, Bu. Xavier? Aku mau jawab, Bu. Ibu, Xavier? aku mau menjawab, Bu. Oh, Atar. Silakan Atar. Sebutkan nama dulu sama kelasnya. Itu bagus, Much Atar dari kelas 9A. Oke, silakan Atar. Dari baca soalnya juga ini. Ya. 3 akar 2 kali dalam kurung 3 akar 5 dikurang 2 akar 3 tutup kurung sama dengan 3 akar 2 dikali
1 akar 5 sama dengan 3 akar 10. Ulangi. Ulangi, Atar. 3 akar 2 Ya. dikali dalam kurung 3 akar 5 dikurang 2 akar 3 tutup Ya. kurung sama dengan Ya. 3 akar 2 dikali 1 akar 5. Oh, jadi 1. Kenapa? Salah ketang. Enggak. Ayo tenang. Satunya dari Salah mana? soalnya. Saya mau jawab. Nah, tadi kelihatannya ini salah, kurang tadi. Ayo ulangi lagi. 3 akar 2 dikali dalam kurung 3 akar 5 sama dengan 2 akar 3 tutup kurung sama dengan 3 akar 2 Distributif ya. Perkalian distributif. Tadi soalnya dikira yang kurang dulu, aku lupa. Ulangi, Atar, ulangi. Ulangi lagi coba. Baris kedua. Baris kedua. Ini teh yang enggak. Ini kan di dalam kurung ya. Iya. Ini kan di dalam kurung. Dikalikan dengan suatu bilangan di luar kurung. Masih ingat nggak kita menggunakan sifat apa? Atau masih ingat nggak? Jadi nanti yang ini 3 kali 3 Ini tuh, jadi ini menggunakan 9. sifat distributif ya. Iya, Jadi iya. semua unsur yang di dalam kurung keluarkan satu persatu dengan dikalikan dengan 3 akar 2. Masih ingat Atar sifat distributif waktu di kelas 7? Tadi agak lupa. Bisa? Nah, sok coba ulangi lagi. Jadi 3 akar 2 Ya. dikali 3 akar 5 jadi Good. nanti 9 Ya, akar lanjutin 10. dulu. Ya. 9 akar 10 Ya. dikurang Ya. 3 akar 2 dikali 2 akar 3 jadi Good. Uraikan 6 satu persatu perkalian akar. pertama. 3 akar 2 dikali 3 akar 5 menghasilkan 9 akar 10 good. Ya. dikurang Ya. 3 akar 2 dikali 2 akar 3 Menghasilkan jadi 6 akar 6. 6 akar 6. Ya. Bilangan di bawah akarnya sama enggak? Tidak, jadi nggak ada akhir. Iya, jadi sudah ya, tidak bisa Ya. disederhanakan lagi. Hasil akhirnya 9 akar 10 dikurangi 6 akar 6. Nah, jadi kita selain menggunakan sifat perkalian pada bentuk akar, mengerjakan soal nomor 2 ini, ingat sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya? Oke. Terima kasih Atar sudah menjawab dan jawabannya benar. Semangat buat yang lain ya. Tinggal satu soal lagi. Bu, Siapa yang Alif mau Putri menjawab? Al-Gazi. Lama dan Alif kuat. Putri Al-Gazi. Alif. Diande. Satu, Bu. Satu hasilnya. Siapa? Tindi, Bu. Alif. Tindi Kelas apa, Alif? 9, Bu. Alif Mupin, Alif lagi. Alif udah. Asli 9. Asti, Tindi. Asti, Bu, Asli, Bu. Asti belum ya? Tindi, Bu. Oke, boleh Asti. Ayo. Nomor 3. Saya mau dalam dari soalnya ya, Bu ya. Dalam Sebutin kurung dari soalnya ya. Silakan. dalam kurung 2 dikurang akar 3 tutup Ya. kurung. Dalam kurung 2 tambah akar 3 dan tutup kurung sama Ya. dengan 2 dikali 3 2 dikali 2 dikurang 3 akar 3 dikali 3 akar 3 2 kali 2. akar 2 dikali 2 dikurang akar 3 dikali akar 3 sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, Asti, bentar. Ini ada 2 unsur kan? Ini 2 unsur. Ya, Bu. Sudah belajar nggak di kelas 8? Perkalian suku 2 dengan suku 2. Dengan suku 2. Berarti sudah dibahas loh. Udah di kelas 7 juga udah. Di kelas 7 sudah nih. Ini kan suku 2 nih, 2 suku. 2 dikurangi akar 3. Ini 2 suku ya.
Suku pertama 2, suku keduanya negatif 3. Negatif akar 3. Dengan ini 2 suku juga, 2 dan akar 3. Jadi kalau suku 2 dikalikan suku 2, dikalikan nanti akan menghasilkan berapa suku? Bu, Hasil perkaliannya berapa distributif. suku? Sifat distributif. Asti, paham nggak yang itu maksudkan? Paham, Bu. Coba lagi, ulangi dari awal. Asti, Bu, gimana? jauhnya putus-putus tadi udah ngomong. Oh, udah ngomong nggak kedengeran. Berarti juga nggak dengar. Itu kayaknya di Ditungguan. deh speakernya. Speaker. Coba lagi Asti ulangi. Ibu tadi nggak bisa dengar. Aslinya masih mau nyoba enggak? Atau yang lain mungkin? Asti masih mau nyoba? Asal nggak jadi nggak ada, Asti. Boleh Asti dibantu nggak sama ada, yang malah. lain. Siapa yang mau mencoba Yang lain. membantu menjawab soal nomor 3? 1 Bu hasilnya. Ya jangan hasilnya, siapa dulu? Siapa yang mau bicara? 2 kali 2, 4 hasilnya. Alif, sebelum bicara, Bu Alif 9 apa? Sebutin gitu. Alif sudah ganti kelas 9D. Oke, Alif 9C. Silakan Alif. 2 kali 2 Baru hasilnya. dipersilakan. 2 kali 2 hasilnya 4. Minus Pak. Akar 3 kali minus akar 3 hasilnya 3. Jadi 4 kurangi 3 hasilnya 1. Uraikan aja dulu, nanti hasilnya sama dengan di bawahnya. Menjadi 4 suku dulu. Ulangi lagi Arif. Jadi yang dikalikan gimana? Dua kali 2 hasilnya 4. 2 kali akar 3. 2 kalikan 2 ditambah 2 kali akar 3. Ya. Ini Ibu bisa kelihatan nggak gerak kursornya di layar kalian? Ya, ada. Kelihatan nggak berarti? Ya, Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, 2 kalikan 2 ditambah 2 dikali akar 3 lalu dikurangi akar 3 kali 2. Kurangi. Ini Kali 2. Dikurangi lagi, ini negatif kali positif ya. Dikurangi akar 3 kali akar 3. Kalau Belis, kita bisa mengerjakan di PowerPoint, bisa kelihatan nggak? Bisa mengerjakan di PowerPoint ya? Oke ya, oke, Ibu kerjakan ya soal ini. Belum, sebentar. Salah. Ngetik di situ maksudnya boleh? Iya, ngetik di sini bisa ya? Ngetik di Berarti situ bisa. dikali deh. Oh, bisa, Cen. Bisa ya. Oke. Kita kerjakan yang soal nomor 3 aja. Nah, jadi baris berikutnya seperti ini. Sama dengan dua. Oke. Dua dikali gitu aja. 2 Gitu aja dulu. ditambah Ya.
Jadi susah ya. Ini kurungnya kok nggak bisa hilang sih? Oh, 2 dikali. Nah, oh ini kurungnya gini ya, Bu. Nah, sampai sini bisa diikuti. Dikurangi akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali 2 dulu. Kali 2 dikurangi akar 3. Nah, sampai sini. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak sampai sini? 2, sini kan, kali 2. Nih. Terus 2 kali akar 3. Kemudian negatif 3 kali 2. Nah, ini. Lalu negatif 3 dikali akar 3. Dari sini, baris berikutnya, hasilnya 2 kali 2, berapa? 4. 2 akar 3. 2 akar 3. Oke, kita nggak usah pakai kurung ya. Salah. Nah, lalu akar 3 kali 2 jadi berapa? 2 akar 3. Akar 3 kali 2 jadi berapa yang ini? 2 akar 3. Hah? Akar 6. 6 Bukan akar. akar 6. Ya, karena kan akar 2-nya itu bilangan bukan di bawah akar, tapi kita simpan di depan. Jadi 2 akar 3. Ya. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya apa? 3. 3. 3. Akar 9 ya. Akar 9 itu 3. Oke. Nah. Lalu bagaimana dari hasil ini? Yang 2 akar 3-nya. Belum selesai. Baris berikutnya. Mana yang sejenis? 2 akar 3. 2 akar 3. 2 akar 3 dengan 2 2 akar. akar 3. ya. Salah nih. Tadi aku copy dulu dari sini. Ada yang bilangan saja? Ada. Kita simpan di ini ya. Yaitu apa? 4. 4 kurang 3. Simpan berdekatan. 4 dikurangi 3. Jadi ke depan. Ya. Lalu yang di bawah akarnya 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Jadi hasil akhirnya 4 dikurangi 3 berapa? 1. 1. Terus ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3 hasilnya berapa? 1. Akar 3. Berapa ini? 1, Bu. Oh, masa? Akar 3. Enggak ini. 1 Yang 2 tambah akar akar 3 dikurangi 2 akar 3 jadi berapa? Habis, Bu. Jadi 0. Iya, 0 ya. 0. Jadi 1 tambah 0. Maka hasil akhirnya adalah 1 tambah 0 1. sama dengan 1. Kirain 10. Oke, susah ya. Terlalu bawah ya. Ya, Ibu ditulis di samping aja ya. Sama dengan 1. Tuh, hasilnya 1. Bisa? Bisa ya? Ya. Oke, boleh. Boleh di screenshot dulu oleh kalian pengerjaannya. Wenda, seni budaya katanya sekarang 9A 9B mau Zoom. Iya, selesai nih. Boleh Ya. 9A 9B 10 boleh. menit. Anak-anak sekalian, juga, Bu. ini waktunya Bu Desi 9.15 ya? 10.15. Enggak kan saya tuh jadwalnya ada istirahat dulu, terus matematik lagi. Jadi Bu Desi itu, iya tapi kan saya terus, jadi istirahatnya ditarik. Nah jadi Bu Desi itu 10.15. Jadi kalau di jadwal ini mah, iya, yang bisa. Oke, coba ya. Jam 10. Yang tadi di-share di
Tuh. 10.15. Yang dari cuma 30 menit. Dari Bu Yohana. Cuma 30 menit. Biasanya kan 3 jam pelajaran. 45. Ya nggak tahu ini, coba tanyain lagi. Ya udah, saya udah selesai. Ya, oke anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan semuanya paham. Nanti Ibu bagikan untuk soal latihan atau LKPD dan kuisnya. Sekarang kalian bisa istirahat dulu ke jam 10. Nanti mulai lagi pembelajaran dengan Ibu Desi. Ya, dari Ibu Enda dan Ibu Eti. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, tetap semangat belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, boleh lab. Terima kasih. Foto dulu Bu Enda. Oh iya, foto dulu perlu. Ini ininya Anak-anak di jangan dulu keluar, kalau masih ada jangan dulu keluar. Ibu mau foto dulu. screenshot. Sebentar. Bentar. Berarti ini gimana? Stop share. Stop dulu ya. Bentar. Ini view-nya galeri. Oke, yang bisa dibuka kameranya silakan dibuka ya. Ini ada 4 layar. Jadi ada 4 kali. Silakan dibuka dulu layarnya. Ibu hitung sampai 3. Dibuka layarnya. 1, 2, 3. Ininya kenapa Mas? Oke. Foto pertama, Cis. Berikutnya foto kedua, ya nggak ada mukanya ini semua. Cis. Foto ketiga, Cis. Oke, silakan boleh keluar dari Zoom meeting ini. Dadah.